Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relia Fidawana Putri, NIM 05031382025097 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan UAS tentang kewajiban dan hak warga negara. Kewajiban dan hak warga negara. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsip dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Yang kedua, pasal dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yaitu yang pertama, pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu yang terakhir, pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, implementasi hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik. Kewajiban warga negara membayar pajak, pasal 23A Undang-Undang 1945. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapat penghidupan yang layak. Hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi pada rakyat. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadi perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemukakan dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Menggali sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Adanya John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi konyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, penendam. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil, demokratis. Yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara terdiri atas beberapa aturan, yaitu yang pertama aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu yang ketiga aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk memahami persoalan mengenai esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.